Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tentang pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan koma. Ya, pecahan desimal dapat diubah ke pecahan biasa atau pecahan campuran. Jadi sebagai contoh, kalau ada pecahan 2,8 bisa dibuat menjadi 28/10. Kalau dia 1 di belakang koma, dia berarti per 10. Dan ini boleh disederhanakan sama-sama dibagi 2 menjadi 14/5 atau 24/5. Kalau dia 2,80, bacanya bukan 2,80 ya, tapi 2,80. Karena 2,80 ini berasal dari 2 ditambah 0,80. 0,80 tidak sampai 1. Dia di bawah 1. Jadi tidak dibaca 80, tapi 80. 2,80. 2 di belakang koma atau 2 desimal. Kalau dia 2 desimal, maka dia akan per 100. Kalau dibuat pecahan biasa, 280/100. Sama-sama dibagi 10 menjadi 28/10. Kalau disederhanakan lagi menjadi 24/5. Jadi ini adalah pecahan desimal yang setara. Kalau dia 1 di belakang koma berarti dia 10. Kalau dia 2 di belakang koma 100. Kalau dia 3 di belakang koma berarti 1000. Kalau dia 4 di belakang koma berarti per 10.000. Demikian seterusnya. Jadi perlu kita perhatikan tadi, kalau 2,8 itu berasal dari 2 ditambah 0,8 atau 2 ditambah 4/5. Sekarang coba kita perhatikan contoh berikut. 2,8 ditambah 1,75. Boleh kita kerjakan dengan cara bersusun. Komanya kita buat sejajar. Jadi sama seperti penjumlahan biasa, kalau secara bersusun, tapi kita harus perhatikan komanya harus sejajar. Jadi ini langsung saja turun, 8 tambah 7, 15, simpan 1, 1 tambah 2 tambah 1, 4. Ya, kita lihat ini 2 di belakang koma, yang paling banyak 2 di belakang koma berarti dia 0,55. 2 di belakang koma. Atau intinya komanya sejajar, udah pasti itu jawabannya. Sekarang coba kalau kita masuk ke yang pengurangan, sama juga boleh kita kerjakan dengan cara bersusun. Jadi kita atur desimalnya itu sejajar. Kalau dia 2,8 itu sama saja dengan 2,80. Kenapa harus kita buat 80 ini? Supaya sama aja desimalnya. Apakah yang soal yang pertama tadi boleh dibuat 2,80? Tentu boleh. Ya, tapi kenapa nggak dibuat? Karena tidak begitu ngaruh. Di sini saya buat nolnya supaya menegaskan untuk pengurangannya tadi. Ini 2,80 dikurang 1,75. 0 dikurang 5, kita harus minjam. Berarti ini jadi 10, berarti 10 dikurang 5, 5. Di sini tinggal 7, 7 kurang 7, 0. Di sini 2 kurang 1 dapat 1. Jadi persis seperti di pengurangan secara bersusun bilangan bulat. Yang perlu kita perhatikan desimalnya sejajar. Oh ya, 2,8 boleh juga diartikan itu sebagai 2,80000 dan seterusnya. Itu juga sudah dibuktikan dengan contoh-contoh berikut. 2,8 sama dengan 2,80 sama dengan 2,800. Mereka semuanya adalah 2/4/5. Kemudian kita masuk ke contoh yang berikut. 2,8 dikali 1,75. Jadi kalau mereka dikalikan, sebagaimana halnya bilangan bulat, maka kita akan dapatkan seperti ini. Yang perlu kita perhatikan, ini di belakang koma 1, yang pengali di belakang koma 2. Kita harus mengumpulkan banyak desimalnya. Banyak desimalnya di sini ada 3, maka dia harus 3 di belakang koma. Jadi kalau 2,8 dikali 1,75, karena banyak desimalnya 1, 2, 3, maka dia harus 3 desimal atau 3 angka di belakang koma. Jadi kita dapatkan 4,900. Dan ini boleh ditulis 4,9 saja. Karena kalau di belakang suatu angka 0 dan seterusnya, kalau dia setelah
koma boleh kita abaikan. Jadi 4,900 sama dengan 4,9. Selanjutnya kita ke contoh yang berikut, pembagian. 2,8 dibagi 1,75. 2,8 dibagi 1,75 boleh kita tulis seperti ini. 2,8 per 1,75. Sama seperti yang kita lakukan di penyederhanaan pecahan biasa. Kita kalikan dia dengan 100 supaya lepas desimalnya. Jadi 1,75 menjadi 175. Kemudian 2,8 menjadi 280. Sehingga kita dapatkan seperti ini, dia 280 per 175 disederhanakan sama-sama dibagi 5 berarti 56 per 35. Kalau ini kita sederhanakan akan dapat 1,6. Oh ya, mengoperasikan ini semua boleh dengan cara merubah pecahan desimalnya ini ke pecahan biasa atau campuran. Kemudian kalau dia tambah ya tambahkan, kalau dia kali ya kalikan, kalau dia kurang kurangkan, kalau dia bagi maka bagi. Tapi cara seperti itu mungkin lebih banyak menguras waktu. Nah, bagaimanakah mendapatkan yang 1,6? Mendapatkan 1,6 itu dengan cara seperti ini. Kita bagi 56 dengan 35 seperti yang berlaku pada pembagian bilangan bulat. Nah, kita bagi secara bersusun. 56 dibagi 35 boleh kita buat 1 ya. Perkalian 35 yang paling dekat ke 56 adalah 35. Itu berasal dari 1 kali 35. Kemudian kita kurangkan 56 kurang 35 dapat 21. 21 dibagi 35. Kalau di pecahan campuran ini akan menjadi pembilang, ini jadi penyebut, menjadi 1/21 per 35. Tetapi kita akan membuat dia ke pecahan desimal, oleh karenanya kita buat dia menjadi 210. Tapi dengan catatan di sini ada koma. Kenapa seperti itu? Karena yang kita bagi ini udah lebih kecil dari pembaginya. Sekarang dia kita pahami sebagai 210. 210 dibagi 35 bisa 6. 6 kali 35 itu 210. Kalau itu kita kurangkan memberikan hasil 0. Jadi seperti itu proses mendapatkan 1,6 dari 56 per 35. Kemudian soal latihan yang terakhir, ini dia 2,80 dikurang 1,75 dikali 3,02. Soal yang keduanya 2,80 dikurang 1,75 dibagi 3,02. Perhatikan sifat-sifat pada bilangan bulat, sifat operasinya. Kalau ada operasi kurang kali, maka yang duluan dioperasikan adalah yang kali. Kalau ada kurang dan bagi, maka yang duluan dioperasikan juga adalah bagi. Nah, itu clue untuk mengerjakan ini. Silakan stop videonya, silakan Anda bekerja. Hasilnya nanti bandingkan dengan kunci jawaban berikut. Jadi demikian rangkaian video kita yang membahas tentang pecahan dan operasinya, mulai dari pecahan biasa, campuran, dan pecahan desimal. Terima kasih buat perhatian Anda, semoga video-video tersebut memberikan manfaat bagi Anda. Salam sukses!